Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Insya Allah luar biasa. Perkenalkan, saya Ibu B.C. Warni, Kepsek SMK Taruna Terpadu 2. Alhamdulillah bergabung di komunitas berbagi praktik baik atau narasumber berbagi praktik baik. Kali ini saya dan tim rekan-rekan di produktif pemasaran atau bisnis daring, kami mencoba mengangkat permasalahan UMKM yang belum melek teknologi atau mereka yang sudah melek teknologi tapi belum totalitas. Kami berusaha memaksimalkan kehadiran SMK dirasakan oleh semua hal, semua komunitas, semua UMKM yang ada di sekeliling SMK Taruna Terpadu 2. Jadi sekali lagi bahwa kami pengen keberadaan SMK Taruna Terpadu 2 dengan jurusan yang ada di kami itu dirasakan baik dan dirasakan benar oleh masyarakat sekeliling. Dalam hal ini kami fokus dalam mencerdaskan masyarakat, pelaku-pelaku bisnis UMKM yang belum melek teknologi. Nah, kami dengan tim mengedukasi mereka yang belum menggunakan marketplace, mereka yang belum melek teknologi, bagaimana memarketingkan secara online produk-produk mereka atau komoditi-komoditi yang dijual. Kebetulan di lingkungan sekolah kami ini banyak ruko-ruko atau lapak-lapak yang bergerak di bidang penjualan talas. Talas ini adalah komoditi khas Bogor, tapi ternyata mereka itu rata-rata dominan belum melek teknologi. Nah, alhamdulillah kami di Taruna Terpadu 2 ini ada jurusan bisnis daring, sehingga guru-guru kami berusaha mengedukasi mereka sehingga mereka bisa termaksimalkan, optimal dalam penjualan, sehingga meskipun produk lokal harapannya bisa menasional atau mendunia. Sehingga balik lagi bahwa keberadaan SMK dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kami berusaha memulai langkah-langkah kecil dengan harapan meraih langkah-langkah yang besar esok hari. Impian yang besar dimulai dengan satu langkah pertama hari ini. Kurang lebih seperti itu, dan selamat melihat dan menikmati suguhan tim kami terkait dengan edukasi praktik baik tentang melek teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya Rahma, salah satu staf pengajar dari SMK Taruna Terpadu 2 Elfabo 2 Bogor. Di sini saya akan melaksanakan kembali sharing praktik baik mengenai sosialisasi marketplace kuliner. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu pelaku usaha UMKM. Yuk ikutin kegiatannya, simak ya, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, siswi dari SMK Taruna Terpadu 2 Elfabo 2. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak siapa? Pak Aceh. Bapak Aceh, boleh nggak kalau misalnya saya wawancara Bapak mengenai UMKM yang ada di Bogor ini? Ya, boleh. Sebelumnya saya mau tanya nih Bapak, jenis UMKM apa yang Bapak jalani saat ini? Talas. Talas, selain talas ada apa nih Pak? Cempedak di Bengkuang. Semacam kuliner ya Pak? Ya. Untuk pendapatan per hari biasanya berapa nih Pak? Nggak tentu nih, nggak tentu. Maksudnya ada ya gimana rame enggaknya, masalah penghasilannya nggak tentu. Ada 200.000, ada 300.000, ada 500.000. Oh, jadi sesuai banyak dikitnya pembeli ya Pak. Kalau untuk tantangan Bapak kira-kira apa nih tantangannya? Maksudnya tantangan apa? Tantangan Bapak misalnya berjualan di sini atau ada pesaing gitu. Jadi Bapak Yang jelas pesaing, kalau tantangannya jelas pesaing. Sama-sama pejuang begini juga. Itu doang. kalau harapan Bapak untuk usaha UMKM Bapak yang saat ini tuh apa? Maksudnya gimana?
harapan Bapak, misalnya kayak agar banyak pembeli ataupun omset Bapak naik gitu? Ya memperbanyak kan maksudnya, memperbanyak barangnya gitu. Kalau begini kan banyak barang, barulah rame gitu. Kalau misalnya UMKM Bapak ini kita daftarkan di marketplace kuliner ini, Bapak mau nggak? Ya boleh. Marketplace kuliner ini seperti Shopee Food, Grab Food. Bapak udah pernah belanja di aplikasi ini belum? Ya belum. Udah. Udah. Baik. Nah, marketplace ini mempunyai banyak keuntungannya, Pak. Yang keuntungannya diantaranya ada membantu Bapak menjangkau jangkauan yang lebih luas pembelinya, kayak dari luar negeri, misalnya dari Jawa ataupun dari Medan gitu. Jadi nggak cuma di daerah sekitar sini aja gitu. Bapak bersedia nggak kalau didaftarin? Ya boleh, siap. Terima kasih Bapak. Baik Pak Aceng, saya akan bantu untuk menjelaskan bagaimana cara mendaftar di GoFood. Kalau sekarang daftar itu nggak usah repot-repot, semuanya bisa daftar menggunakan HP, jadi online. Baik, sebelum mulai saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih GoFood dan apa sih Gobis. Iya Bu. Ya, biar Pak Aceng nanti nggak bingung ya Pak. Iya Bu. Ya, saya di sini sudah download salah satu marketplace yaitu Gojek. Yang ini Pak ya, Gojek ya. Iya. Dalam aplikasi, saya buka dulu nih aplikasi Gojek. Nah, dalam aplikasi Gojek ini nanti di dalamnya ada GoRide, ada GoCar, ada GoFood dan segala macam juga banyak di sini ada. Iya. Ya. Tapi di sini saya akan langsung menjelaskan tentang GoFoodnya Pak ya. Iya, Bu. Jadi yang tadi ada aplikasi GoFood. GoFood itu adalah aplikasi layanan antar makanan. Jadi aplikasi GoFood itu adalah aplikasi customernya. Jadi kalau kita mau pesan makanan namanya GoFood. Iya. Ya. Jadi kalau Pak Aceng mau buka kios, bukan di aplikasi Gojek tapi di aplikasi namanya Gobis. Oh gitu. Ya, jadi nanti Gobis itu aplikasi jika kita mau mendaftar jadi merchant atau buka toko online. Gitu Pak. Iya Bu. Oke, jadi daftarnya seperti apa? Oke, berarti kan nanti Pak Aceng bisa masuk ke Play Store. Nah, Bapak tinggal nyari nanti di HP Bapak aplikasi Play Store, nanti tinggal download aja aplikasinya. Iya. Nah, seperti ini nanti nih Pak kalau sudah di-download. Jadi logonya seperti ini ya. Oh gitu. Kita buka ya Pak ya. Ini aplikasi Gobisnya. Nanti di sini ada keterangan, lihat. Selamat datang di Gobis gitu ya. Karena Bapak baru mau buka usaha dan baru mau daftar, berarti nanti Bapak tinggal klik daftar Gobis gitu ya Pak ya. Iya Bu. Bapak mengerti? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sejauh ini lanjut terus Bu. Lanjut ya. Iya. Oke. Saya lanjut ke yang lain ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Di sini kita akan langsung masuk ke selanjutnya. Pilih jenis pendaftaran. Iya. Ya. Nanti di sini Bapak ada pertanyaan, kenapa perlu pilih jenis pendaftaran. Iya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan akun Gobis dengan jenis usaha yang dimiliki. Jadi nanti klik aja oke, mengerti ya. Iya. Oke. Selanjutnya nanti kita akan diarahkan di sini. Pilih jenis pendaftaran. Nah, di sini yang pertama jenis pendaftarannya ada usaha milik pribadi, ada usaha milik perusahaan, sama satu lagi tambah outlet baru nih yang ketiga. Nah, tambah baru ini biasanya kalau yang sudah punya dan pengen nambah tuh bisa klik di sini. Pak ya. Iya Bu. Tapi kan Bapak baru mau buka ya Pak ya. Jadi nanti Bu, Bapak benar. kliknya yang pertama ya Pak ya. Siap Bu. Ya. Iya. Jadi Paham, nanti paham. ya daftar Gobis nanti. Nah, selanjutnya di sini ada daftar Gobis. Pendaftaran data usaha. Jadi nanti Bapak di sini harus melengkapi data dan dokumen yang perlu disiapkan. Oh gitu. Gitu ya. Heeh. Nah, apa saja data atau dokumen yang perlu disiapkan? Di sini ada ya Pak ya. Iya. Pertama, perlu yang namanya email dan nomor HP pemilik usaha. Iya Bu. Ada. Jadi Bapak harus punya email, kan Bapak punya WA ya. Iya, Nah, ada, Bu. WA, YouTube gitu ya. Itu kan juga menggunakan email ya. Iya Bu. Yang benar. pasti Bapak harus tahu passwordnya ya. Oh iya siap Bu. Ya. Tahu.
Terus yang kedua ada KTP pemilik usaha, ya. Ya, punya. Terus yang ketiga nomor rekening. Bapak punya buku nabung di bank nggak? Iya Bu, ada Bu. Ada. Oke. Selanjutnya dokumen pendukung. Jadi nanti kan Bapak udah punya buku rekening di bank ya. Iya Bu. Jadi nanti Bapak harus punya buku tabungannya atau nanti minta rekening korannya Iya, gitu Bu. ya. Terus selanjutnya ada NPWP pemilik usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir ada alamat lengkap dan nomor telepon. Nanti Iya, Bapak tinggal tulis aja nama lengkapnya sama nomor telepon, yang pasti harus aktif ya Pak ya. Iya Bu. Oh iya. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini kan Bapak sudah daftarkan. Selanjutnya nanti Bapak tinggal menunggu verifikasi ya. Iya iya iya. Jadi nanti verifikasi data usaha ini akan diperiksa dulu, akan dikirim. Jadi nanti untuk memastikan semuanya sudah lengkap dan sesuai. Oh, Jadi di iya. sini proses verifikasinya itu sekitar 2 hari kerja. Oh gitu. Iya iya Ibu. Ya. Iya, Bu. Nanti di sini ada bacaan-bacaan kalau misalnya memang nanti Bapak nggak ngerti ya. Oh iya, siap Bu. Ya. Jadi nanti Bapak bisa bertanya kalau misalnya Bapak memang tidak paham, gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah di sini selanjutnya nanti ada aktivasi layanan GoBiz ya. Iya iya. Di sini jika memilih layanan GoFood, berikut data yang perlu dilengkapi saat proses aktivasi. Iya iya. Yang pertama, Bapak harus melengkapi yang namanya foto profil perusahaan. Jadi nanti Bapak kan punya toko atau kios oleh-oleh ya Pak ya. Iya, ada punya Bu. Nah, nanti sama Bapak dipoto tuh kiosnya. Ya. Oh gitu. Ya, foto profil kiosnya. Jadi untuk ditampilkan sama nanti beberapa makanan yang dijual. Iya iya. Jadi Bapak Aceng sudah mulai tuh nyicil foto-foto menunya Iya, Bu. gitu ya. Selanjutnya ada jam operasional minimal 3 hari seminggu dan 3 jam per hari. Nah, artinya apa? Jadi nanti kios oleh-oleh Pak Aceng dalam seminggu minimal harus buka 3 hari dan minimal tuh tokonya misalnya buka seminggu sekali atau seminggu cuma 2 kali. Iya, Jangan iya. gitu jangan gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, nanti akan bermasalah. Jadi minimal harus bukanya 3 hari dalam seminggu. Cuma saran saya sih jangan 3 hari seminggu ya Pak ya, harus tiap hari kalau bisa bukanya. Oh gitu. Kalau misalnya masih dikerjakan misalnya, aduh saya di tokonya cuma sendiri nih, ya mungkin seminggu bisa lah libur sehari ya Pak ya. Iya, Bu. Nah proses aktivasi ini sekitar 1 sampai 7 hari kerja, jadi kurang lebih 1 minggu ya Pak ya. Iya. Terus di sini ada daftar menu, minimal 3 jenis menu. Iya, iya. Jadi sebetulnya untuk mempercepat, kalau misalnya memang Bapak punya menu yang banyak, minimal dimasukkan 3 aja dulu, biar untuk mempercepat ya Pak ya. Oh iya. Kalau Bu, ya. misalnya memang nanti, oh saya kan menunya banyak, nanti itu bisa menyusul gitu ya Oh, Pak gitu, ya. Bu. Ya, Tapi Bu. jangan cuma 1 menu ya Pak ya. Iya, iya. Di sini kan minimal 3 3. gitu ya. Oke. Di sini kita lanjut ya Pak ya. Siap Bu. Nah, tadi kan Bapak sudah mengisi. Di sini ada 3 langkah daftarkan usaha milik pribadi ke GoBiz. Gobin. Pertama, pendaftaran data usaha. Bapak udah isi ya tadi ya? Sudah, Bu, Oke. tadi ya. Verifikasi sudah ya? Sudah. Nah, verifikasi pokoknya nanti prosesnya sekitar 2 hari kerja ya. Iya, Aktivasinya. Jadi nanti setelah diverifikasi nanti akan ada yang terakhir, aktivasi layanan GoBiz. Oh, Jika iya, semuanya iya. datanya memang sudah oke, Iya, Bu, gitu iya. ya Pak ya. Iya Bu. Nah selanjutnya kalau misalnya memang Bapak ada yang memang belum dimengerti, silahkan pelajari dulu lebih lanjut gitu. Jadi Iya. nggak usah takut-takut nih, di sini ada bantuan. Jadi Bapak bisa baca-baca di sini nanti nih. Banyak banget artikelnya di sini tentang mitra usaha, gitu ya Pak ya. Iya iya. Nih di sini banyak banget pendaftaran mandiri dan lain-lainnya, di sini lengkap banget, gitu ya Pak ya. Iya Bu, banyak petunjuknya ya Bu. Iya, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya memang nanti datanya apa sih ada yang memang belum Keisi. ya belum keisi atau misalnya belum oke, nanti akan ada yang namanya perbaikan Oh gitu ya. iya gitu. Jadi nanti tinggal baca aja semuanya udah komplit banget gitu Iya ya Bu. Pak ya. Iya Bu. Nah ini yang terakhir penentuannya. Nah ini penentuannya ini Bapak disuruh untuk mengisi data pemilik. Oh iya Oke. iya.
Jadi nanti Bapak di sini harus memasukkan nomor HP yang digunakan untuk komunikasi terkait proses pendaftaran ke GoBis. Iya. Kemudian ada email pemilik. Pastikan email dan nomor HP yang digunakan itu untuk kios Pak Aceng, Iya, gitu Bu. ya Pak ya. Iya, siap. Jadi kalau saran saya sih jangan nomor pribadi. Karena nanti kalau misalnya kios Pak Aceng udah rame, mungkin akan banyak telepon dari drivernya. Oh, gitu. Ya, Iya. yang nanti ke HP pribadi jadi repot akhirnya gitu Iya, ya Pak ya. benar, Bu. Benar. Jadi Pak Aceng jangan bingung lagi ya, kalau kita mau buka merchant atau buka usaha, berarti tadi buka aplikasi apa namanya Pak? GoBis. Gitu ya. Iya, Bu, Nah, siap, Bu. demikian penjelasannya. Apakah ada yang belum dimengerti sama Pak Aceng? Sejauh ini mengerti, Bu, paham. Paham ya. Kalau misalnya memang masih bingung juga, nanti saya bantu untuk daftar ya Pak ya. Iya, Bu, siap. Jadi Bu. nanti Pak Aceng cukup siapkan saja HP, KTP, email gitu ya Pak ya, nomor Iya, Bu, HP, iya. rekening bank dan NPWP. NPWP, ya. Gitu aja ya Pak ya. Iya, Bu, siap, Bu. Demikian sharing praktik baik yang saya laksanakan pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang besar khususnya bagi para pelaku usaha UMKM ke depannya. Dengan harapan para pelaku usaha bisa sukses berjualan di market digital di era sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, semoga apa yang dipaparkan tadi teman-teman tim kami di guru-guru produktif dan siswa, semoga bisa menginspirasi hal-hal kecil dan insya Allah bisa lebih besar esok hari. Ini terbukti bahwa SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, SMK Taruna Terpadu 2, jaya dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.